Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spotorik Mulyadi. Di sini saya akan mempresentasikan Kali Linux. Dan di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Alvan Kudori, Kevin Ramadan, M. Farel Afdal, dan Reza Wisnumurti. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu Kali Linux. Yang pertama, apa itu Linux? Linux merupakan sistem operasi berbasis free software dan open source yang menggunakan kernel Linux. Biasanya Linux dikemas dalam bentuk yang dikenal sebagai distro Linux untuk penggunaan desktop PC dan server. Komponen utama dari distro Linux adalah kernel Linux. Kernel sistemnya operasi yang pertama kali dirilis pada 17 September 1991 oleh Linus Torvalds. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds. Seorang Linus Torvalds muda, tepatnya saat menjadi mahasiswa, mulai membagikan source code atau pada sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Apa itu Kali Linux? Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Debian Linux yang dikembangkan oleh Offensive Security. Dari segi tampilan, Kali Linux memiliki tampilan sederhana dan tidak terlalu mencolok, dan penggunanya pun tergolong cukup mudah, sehingga sangat baik untuk para pemula dalam melakukan penetrasi pada jaringan. Sejarah Kali Linux. Semua bermula dari kebutuhan industri yang terus meningkat dan perlu memiliki standar keamanan dalam dunia teknologi, yang akhir menimbulkan banyaknya OS yang include dengan tools melakukan pengujian keamanan. Salah satunya adalah Kali Linux yang dulu bernama Backtrack. Kali Linux dikembangkan di bawah organisasi Offensive Security, organisasi yang melakukan sertifikasi keamanan di dunia digital. Selanjutnya, apa kelebihan Kali Linux? Sistem operasi ini bersifat open source, yang berarti gratis dan dapat dimodifikasi sesuai keinginan pengguna. Kali telah dikembangkan untuk mematuhi FAS, file system hierarchy standar, yang memungkinkan semua pengguna Linux dengan mudah mencari file binary, support file, library, dan lain-lain. Dalam Kali sudah terinstal lebih dari 300 program yang berfungsi untuk pengujian keamanan yang sudah siap pakai. Di antara seperti alat untuk manajemen serangan, Nmap, alat untuk port scanning, Wireshark, alat untuk menganalisa paket, air cracking, alat untuk mengetes keamanan wireless LAN, dan masih banyak lagi lainnya. Apa kekurangan Kali Linux? Sistem operasi Kali Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan komputer sama sekali. Apa itu partisi Linux? 1. Partisi root. Partisi root dilambangkan dengan slash atau garis miring. Partisi root digunakan untuk menginstal sistem Linux. Hampir sama dengan sistem Windows yang biasanya ditaruh di drive C. 2. Partisi swap. Partisi swap digunakan sebagai tambahan memori ketika RAM tidak mencukupi ketika sistem menjalankan suatu program. Besarnya partisi swap biasanya 2 kali ukuran RAM. Jadi, jika RAM yang kita gunakan adalah 1 GB, maka besarnya partisi swap adalah 2 GB. Kemudian ada perintah dasar Linux. Perintah dasar Linux itu pada dasarnya adalah sebuah aplikasi. Hanya saja aplikasi ini tidak mempunyai tampilan grafis dan hanya mempunyai tampilan berbasis teks. Jadi perintah Linux sebenarnya adalah jenis aplikasi konsol yang cara menjalankannya harus menggunakan shell, terminal, command line interface. Jadi contohnya perintah dasar Linux ini, misal kita mau mengecek koneksi internet di Linux, bisa dengan menggunakan perintah ping, misalnya ping google.com, nanti akan muncul tampilan hasil koneksi. Lalu ada perintah ifconfig. Ifconfig itu perintah untuk mengecek settingan jaringan IP di perangkat Linux tersebut. Kemudian ada ls itu untuk melihat isi direktori, ada mkdir untuk membuat direktori, ada rmdir untuk menghapus direktori, ada clear untuk menghapus tampilan konsol Linux agar menjadi kosong lagi. Yang kemudian ada repositori Linux. Apa itu repositori Linux? Repo atau repositori adalah sebuah tempat atau alokasi space sebagai tempat penyimpanan aplikasi dengan jumlah banyak, ratusan bahkan mungkin bisa ribuan, yang dapat diakses melalui internet.
Repositori yang berada dalam distro berperan untuk menunjang sebuah program dan aplikasi dari sistem operasi sehingga paket-paket tersebut tidak tercampur dengan paket distro lain. Secara ininya untuk repositori itu artinya ibaratnya kayak kita punya file server, yang mana file server itu berisi daftar aplikasi-aplikasi semua untuk yang bisa diinstal di Linux. Jadi misalnya semacam kayak Google Play kalau di Android. Jadi untuk menginstal aplikasi, mengupdate aplikasi itu melalui repositori Linux. Dan repositori juga ada yang online dan ada yang offline. Jadi repositori online itu untuk menginstal aplikasi bisa menggunakan internet untuk mendownloadnya lalu menginstal. Untuk yang offline itu bisa di perangkat Linux itu sendiri dengan membuat repositori lokal atau di perangkat lain dengan jaringan lokal yang sama. Selanjutnya untuk instalasi Linux, instalasi aplikasi dan perintah dasar Linux maupun modifikasi Linux sudah tersedia di video di link berikut.